Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan daripada hasil diskusi kami terkait ujian akhir semester. Saya Fikri Alamsyah bersama rekan saya. Yang pertama ada Bapak Rahjan Setio Utomo, Bapak Sultani, dan juga Bapak Sandi Purnomo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah atau latar belakang daripada Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang khusus mencakup saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000 sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan akan investasi berbasis syariah di Indonesia. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah juga meningkat. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragam, yang beragama Islam menciptakan potensi besar bagi pertumbuhan instrumen keuangan berbasis syariah, termasuk di pasar saham. Namun tidak semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria syariah, seperti aktivitas usaha yang halal dan juga rasio keuangan yang sesuai. Oleh karena itu, Jakarta Islamic Index dirancang untuk memudahkan investor muslim memilih saham yang sesuai dengan keyakinan mereka. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999, inisiasi pengembangan JII dimulai dengan kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia dan PT Dana Reksa Investment Management. Kajian dilakukan untuk mengidentifikasi saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada tahun 2000, JII resmi diluncurkan sebagai indeks yang mencakup 30 saham syariah berdasarkan kriteria tertentu, seperti rasio utang terhadap aset yang rendah dan juga sektor usaha yang tidak bertentangan terhadap prinsip syariah. Perkembangan seiring waktu, daftar saham dalam JII dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. BII bekerja dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI untuk memastikan setiap saham memenuhi persyaratan syariah. JI kini menjadi rujukan utama bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham syariah dan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rahjan. Makasih Mas Fikri. Selanjutnya penjelasan mengenai pengertian dari indeks harga saham gabungan atau lebih dikenal dengan nama IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks pasar saham utama di Bursa Efek Indonesia yang mencakup seluruh saham yang tercatat di bursa. IHSG diluncurkan pada 1 April 1983 sebagai indikator kinerja pasar modal Indonesia. IHSG diciptakan untuk memenuhi kebutuhan investor akan alat ukur yang mencerminkan kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Sebagai pasar yang sedang berkembang, IHSG menjadi simbol pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dari aktivitas di pasar modal. Indeks ini digunakan oleh investor, analis, dan lembaga keuangan sebagai acuan dalam menilai performa pasar saham Indonesia. Pada tahun 1982, pasar modal Indonesia mulai aktif kembali setelah beberapa dekade stagnasi atau berhenti sementara. Dengan meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan saham, pemerintah memandang perlunya alat ukur yang dapat mencerminkan pergerakan pasar secara menyeluruh. Dan tahun 1983, IHSG resmi diperkenalkan dengan nilai dasar 100 yang dihitung berdasarkan total kapitalisasi pasar seluruh saham pada tahun itu. Perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir, IHSG terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII.
IHSG mencerminkan dinamika ekonomi Indonesia, termasuk fluktuasi akibat faktor domestik dan global. Saat ini, IHSG menjadi salah satu indeks saham paling diperhatikan oleh investor domestik maupun internasional karena mencerminkan kondisi pasar saham Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya dengan rekan saya Bara Sultoni. Baik, terima kasih Pak Rafjan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LQ45. LQ45 adalah indeks pasar saham yang mencakup 45 saham paling liquid dan memiliki fundamental yang baik di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini diluncurkan pada 24 Februari 1997 untuk memberikan panduan kepada investor yang mencari saham unggulan dengan likuiditas tinggi. Pada awal 90-an, aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya emiten baru yang terdaftar. Namun tidak semua saham memiliki target likuiditas yang sama. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk membuat indeks khusus yang mencerminkan kinerja saham-saham dengan likuiditas tinggi dan kualitas fundamental yang baik. Pada tahun 1997, LQ45 diluncurkan untuk mengidentifikasi saham-saham unggulan berdasarkan kriteria seperti likuiditas, kapitalisasi pasar, dan kinerja fundamental perusahaan. Indeks ini terhitung menggunakan metode kapitalisasi pasar. Evaluasi berkala dalam saham dalam LQ45 dievaluasi setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Proses ini memastikan bahwa indeks selalu mencakup saham-saham yang benar-benar liquid dan memiliki kinerja yang baik. Perkembangan LQ45 menjadi salah satu indeks paling populer di Indonesia karena memberikan panduan kepada investor dalam memilih saham unggulan. Saham-saham dalam LQ45 umumnya dianggap sebagai saham blue chip yang stabil dan menguntungkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Pak Sandi, silakan. Terima kasih Pak Bara Sultoni. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, eh, ini terkait dengan IHSG, LQ45, dan JII. IHSG sebagai X1 independen, LQ45 independen X2, dan independen JII sebagai Y. Di sini dilihat sesuai dengan perhitungan berapa angka sudah didapatkan termasuk CKR, JYY, R kuadrat jus R2, R, B0, B1, B2, T hitung 1, T hitung 2, T tabel, F hitung, selanjutnya sampai F tabel. Di sini lihat terkait diagram dari fluktuasi IHSG, fluktuasi LQ45, fluktuasi JII, fluktuasi IHSG terhadap JII, fluktuasi LQ45 terhadap JII. Dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yang pertama adalah regresi linear berganda X1 sebagai IHSG, X2 sebagai LQ45, Y sebagai JII. Hasil perolehan daya dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear Y sama dengan 111,2 ditambah minus 0,09 sebagai X1 ditambah 0,703 X2 yang dapat dianalisa sebagai berikut. Konstanta sebesar 111,2 menunjukkan jika nilai EHSG dan LQ450, maka nilai JII adalah 111,2. Nilai koefisien S1 sebesar minus 0,009 menunjukkan jika nilai IHSG meningkat 1 poin, maka JII akan berkurang 0,009 poin. Antara IHSG dan JII berbanding terbalik. Sementara nilai koefisien X2 sebesar 0,703 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JI akan bertambah 0,703 poin.
antara LQ45 dan JII berbanding lurus. Untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi, koefisien korelasi R didapat adalah 0,937735628. Korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII berada pada kriteria yang sangat kuat. Sementara koefisien determinasi R2 nilainya 0,87934888108. Persentase pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII sebesar 87%, yang berarti 13% dipengaruhi variabel yang lain. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis didapatkan berdasarkan hasil uji T, didapat T hitung 1 minus 0,2480 dan T tabel 2,0345. Maka minus 2 0,0345 lebih kecil dari minus 0,2480, lebih kecil dari 2,0345, maka secara parsial IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap JII. Sementara itu didapat hitung T hitung 2 2,9107 dan T tabel 2,0345, maka 2,9107 lebih besar dari 2,0345. Maka secara parsial LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JII. Serta berdasarkan uji F didapat F hitung sama dengan 120,5 dan F tabel sama dengan 3,284. Maka 120,25 lebih besar dari 3,284, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, dari perhitungan tadi dapat diambil kesimpulan, LQ45 memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi JI, baik secara parsial maupun simultan bersama IHSG. Hasil ini menunjukkan bahwa saham-saham unggulan dengan likuiditas tinggi dan fundamental yang baik, yang cukup dalam LQ45, menjadi faktor utama yang mendorong pergerakan indeks syariah atau JII. Hal ini memperkuat pentingnya LQ45 sebagai referensi utama dalam investasi berbasis syariah di pasar modal Indonesia. Demikian penjelasan singkat dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.